Selamat pagi, para sahabat GPIB, dimanapun ibu bapak, saudara, dan anak-anak berada. Pagi ini, kembali bapak saudara ada dalam program Morning Call GPIB. Mengawali hari ini, kita bersama-sama membaca dan sejenak merenungkan firman Tuhan. Pagi ini, bapak saudara bersama dengan saya, Pendeta Romi Fardo Pelupesi. Saya saat ini bertugas melayani sebagai Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Cupuwatu, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baiklah, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Roh Hikmat, Roh Kebijaksanaan dan Cinta Kasih. Liputilah kami dengan kuasa-Mu supaya firman yang hendak kami baca dan renungkan memandu dan menolong kami untuk menjalani kehidupan hari ini dan seterusnya dalam terang kasih Tuhan. Bersabdalah kepada kami, ya Bapa, anak-anak-Mu ini telah siap untuk disapa oleh suara firman. Dalam nama Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini berdasarkan surat Yudas, Yudas pasal 1 ayat 8 sampai dengan 11 yang berkata begini. Kendati demikian, tukang-tukang mimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat makhluk-makhluk surgawi. Bahkan pemimpin malaikat, Mikael, dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, melainkan berkata, kiranya Tuhan membentak engkau. Namun mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan demi imbalan menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam dan mereka binasa dalam pemberontakan Korah. Demikian pembacaan Alkitab yang tadi saya baca dari terjemahan baru edisi kedua ya. Ibu bapak saudara, anak-anak yang Tuhan sayang, para sahabat GPIB, Prof. Wimpoli almarhum pernah menulis bahwa ada 3 penyakit organisasi. Pertama, cara pandang fragmentatif, yakni memandang masalah bukannya menyeluruh, melainkan sepotong-sepotong. Kedua, cara pandang kompetitif, yang menganggap orang lain sebagai pesaing, bukan sebagai mitra. Cara pandang ini mengakibatkan orang bersaing untuk memperoleh sumber daya yang relatif terbatas. Ketiga, cara pandang reaktif, yang memusatkan perhatian bukan pada penyebab masalah, melainkan akibat dari masalah. Ibaratnya, mengeringkan lantai yang basah ketimbang memperbaiki atap yang bocor. Ketiga penyebab penyakit yang disebut oleh almarhum Wimpoli berasal dari pengalaman. Ya, pengalaman masa lalu yang sudah terekam dalam memori atau ingatan orang-orang yang ada dalam organisasi atau komunitas tertentu. Mungkin sekali atau bisa jadi memang tidak disadari. Artinya ini menjadi persoalan serius yang sejatinya bukan datang dari luar, tapi berasal dari dalam komunitas itu sendiri. Para sahabat GPIB, surat Yudas yang hari ini kita renungkan berbicara tentang persoalan dari dalam
muncul menjadi tantangan dalam kehidupan jemaat. Kehadiran guru-guru palsu yang menjadi ibarat penyakit menggerogoti tubuh Kristus yakni gerejanya. Guru-guru palsu itu seperti rayap yang pelan-pelan, sedikit demi sedikit merusak bangunan persekutuan. Mereka hidup menuruti hawa nafsu, tidak mau tunduk pada otoritas Allah, dan menghina hal-hal rohani, hal-hal yang berkenaan dengan spiritualitas, perjumpaan yang mendalam dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan. Guru-guru palsu itu memberontak pada kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Sebab itu penulis surat Yudas menegur para guru palsu itu dengan mengambil salah satu kisah apokrifa, ya. Apokrifa itu dari bahasa Yunani, ya, apokripus, ya, artinya kabur, tidak jelas, yang nampaknya akrab di kalangan orang Yahudi, ya, yakni kisah tentang Mikael, pemimpin malaikat yang bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Mikael tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata kasar, tapi seperti yang dikatakan di ayat 9, kiranya Tuhan membentak engkau, atau dalam terjemahan edisi pertama, Lembaga Alkitab Indonesia menyebut juga kiranya Tuhan menghardik engkau. Penulis surat Yudas hendak mengatakan, bahkan malaikat agung pun tunduk pada otoritas Allah. Lalu mengapa guru-guru palsu itu merasa lebih tinggi dari malaikat, bahkan berani untuk menghina Tuhan dengan pikiran dan perilaku hidup mereka? Mereka bikin diri macam tuang Allah kecil-kecilan begitu toh. Maka tentu apa yang terjadi ini, ya, kita bisa melihat bahwa guru-guru palsu itu lancang menghina kekudusan Tuhan. Dengan nada keras, Yudas menyebut mereka di dalam teks ayat 9 yang kita baca tadi, seperti binatang yang tidak berakal. Dorongan hati mereka, naluri mereka, seperti binatang. Tidak lagi memiliki hati nurani yang jernih, pikiran yang matang, kepekaan terhadap kehadiran Allah. Hal ini menunjukkan degradasi moral dan juga spiritual. Mereka melakukan kejahatan tanpa lagi merasa sungkan terhadap Tuhan. Penulis Yudas menyampaikan secara ilustratif 3 teladan negatif dari tokoh-tokoh perjanjian lama yang disebut di ayat 11. Yang pertama itu Kain, di mana Kain tega membunuh adiknya Habel karena iri hati. Dia benci terhadap Habel, lalu melakukan kekerasan. Jalan kebencian yang menghancurkan relasi persaudaraan, relasi persekutuan di hadapan Tuhan. Yang kedua Bileam, nabi yang tergoda uang untuk mengutuk Israel. Ada niat, ketamakan untuk menjual kepercayaan yang Tuhan beri sebagai seorang nabi, menjual pelayanan demi keuntungan. Ini jalan keserakahan dan manipulasi rohani. Yang ketiga Korah. Korah memimpin pemberontakan melawan Musa dan Harun. Di balik itu, dia melawan rencana Tuhan. Dia memberontak dan menolak otoritas ilahi. Korah menunjukkan kesombongan, jalan kesombongan dan perlawanan terhadap kepemimpinan ilahi. Sahabat GPB yang diberkati Tuhan, kita patut mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kepala Gereja atas terlaksananya persidangan Sinode Raya 27 hingga 31 Oktober lalu di kota Anging Mamiri, Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah keputusan telah ditetapkan, khususnya kepemimpinan sinodal periode 2025-2030. Marilah kita berdoa setekun-tekunnya dan berkarya sebaik-baiknya bagi kemajuan pekerjaan Tuhan di dalam dan di luar gerejanya, GPIB. Mari kita mendoakan dan mendukung para fungsionaris Majelis Sinode yang telah terpilih
juga fungsionaris BPPG, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak mengikuti jalan Kain yang syarat dengan iri hati dan kebencian. Runtuhkanlah semuanya itu dan bangunlah persahabatan dan persaudaraan. Ingatlah, iri hati adalah bibit unggul perpecahan dan kehancuran dalam persekutuan. Jangan ikuti juga jalan Bileam, jalan yang dekat dengan keserakahan dan kebulusan, bukan ketulusan, tapi kebulusan. Jangan jadikan pelayanan yang Tuhan percayakan sebagai alat meraup keuntungan pribadi. Berjalanlah di jalan keikhlasan dan ketulusan. Jangan ikuti juga jalan Korah, sombong, menolak dan memberontak terhadap kewibawaan ilahi dan rencana Allah. Marilah taat, taat pada kepemimpinan yang Allah anugerahkan. Jangan biarkan ambisi pribadi melemahkan bahkan menghancurkan kebersamaan yang Tuhan sudah berkati. Sahabat GPIB, sebagaimana persoalan atau masalah tentu saja selalu ada dalam kehidupan kita. Termasuk di tengah persekutuan umat Tuhan. Masalah bisa mengantar kita mendaki bukit atau gunung tinggi, terjal. Tapi juga masalah bisa menggiring kita pada jalan menurun di lembah, bahkan lembah yang kelam. Itulah dinamika. Sebab itu, ingatlah, saat Tuhan membawa kita melewati jalan menanjak, Tuhan hendak mengajar kita untuk rendah hati. Percaya sepenuh-penuhnya kepadanya dan taat pada kehendaknya. Dan dikala Tuhan mengajak kita melalui jalan menurun, Dia ingin kita mengalami genggaman tangannya yang erat menuntun. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, ya Yesus, Kepala gereja kami. Karena Engkau selalu menyertai gerejamu, GPIB, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dari masa ke masa. Di tahun 2025 ini, Engkau hadir dalam sejarah umatmu ini ya Tuhan. Engkau telah menyertai persiapan, pelaksanaan, hingga berakhirnya persidangan Sinode Raya GPIB pada 27 sampai 31 Oktober yang lalu. Terima kasih ya Yesus. Bimbinglah kami dengan roh-Mu yang kudus, supaya segala hal yang diputuskan di dalam persidangan Sinode dapat kami laksanakan, kami dukung, kami doakan untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan yang lebih luas dan memuliakan Engkau. Kami doakan para fungsionaris Majelis Sinode, fungsionaris BPPG yang sudah terpilih, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan tulus, jujur, dengan taat, hormat, takut akan Tuhan. Sehingga gereja Tuhan GPIB semakin bertambah-tambah di dalam keakraban persekutuan, semakin bertumbuh subur dalam iman dan pengharapan akan Engkau, dan semakin berbuah-buah dalam kasih persahabatan dan persaudaraan, baik di dalam kehidupan warga GPIB maupun juga dalam kesaksian nyata bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kami semua, para sahabat GPIB, dalam hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam kerja dan usaha, dalam pendidikan, dan juga pergaulan kehidupan. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Dan berkatilah juga kami semua yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan kelemahan tubuh. Supaya kasih-Mu senantiasa memberikan kekuatan, karena Engkaulah sumber penyembuh. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Anugerahkanlah kepada kami semua keberuntungan, kesehatan, dan kebahagiaan hidup sebagaimana rancangan damai sejahtera-Mu bagi hidup kami.
Inilah seru doa kami Tuhan, syukur dan permohonan kami, yang kami haturkan dengan segala kerendahan hati, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, para sahabat GPIB. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Salam.